Selamat pagi, apa kabar? Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, terima kasih oleh karena hari ini juga kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama. Itu adalah berkat Tuhan Allah bagi kami. Oh Tuhan, sekarang kiranya Engkau memberikan hikmat ke atas kami secara berlimpah-limpah, agar kami bisa menyadari rahasia firman-Mu, maka iman kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, maka kami lebih sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan Allah, lebih sungguh-sungguh melakukan pelayanan misi untuk memuliakan nama Tuhan Allah saja. Oh Tuhan, hari ini juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, agar hanya menyampaikan Injil yang murni saja, maka hanya menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai 19. Membuka Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai 19. Membaca dulu. Sudah dapat? Oke. 15 sampai 19. 1, 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Orang Kristen perlu mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Oleh karena Tuhan Allah memberikan Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Yaitu Yohanes pasal 17 adalah doa di antara anaknya Yesus Kristus dan Bapa Allah di surga. Jadi doa Yesus ini untuk murid-muridnya dan juga untuk gereja-gereja pada zaman modern ini dan untuk kita sendiri juga. Oleh karena menurut Roma pasal 8 ayat 34, saya langsung membaca, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dan juga Yohanes pasal 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus untuk kita, untuk saya. Maka kita perlu banyak mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Amin. Kalau untuk ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dalam teks ini, Yesus meminta lagi untuk melindungi, untuk memelihara. Ayat 15 ini berkaitan dengan Matius pasal 6 ayat 13. Saya langsung membaca Matius pasal 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemudian ayat 16.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 자, mereka bukan dari dunia, yaitu kita bukan dari dunia, saya bukan dari dunia. Kemudian ayat 15 juga, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yesus tidak mengambil kita dari dunia. Yesus tidak mengambil saya dari dunia. 자, ini menunjukkan apa? Berarti apa? Orang Kristen diperbedakan dari dunia ini. Oleh karena orang Kristen bukan dari dunia. Kemudian, Yesus tidak mengambil orang Kristen dari dunia. Yesus tidak mengambil kita dari dunia. Yesus tidak mengambil saya dari dunia. 자, melalui dua kalimat ini, kita perlu menyadari bahwa mengapa kita berada di dunia ini. Oleh karena kita, yaitu orang yang percaya kepada Yesus, bukan dari dunia, tapi pasti berada di dunia. Kemudian Yesus tidak mengambil kita dari dunia, tapi kita tinggal di dalam dunia. Jadi mengapa orang Kristen perlu berada di dunia ini, dan juga mengapa atau dengan tujuan apa orang Kristen tinggal di dalam dunia ini. 자, kemudian ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di sini kita perlu memperhatikan kuduskanlah, kudus. 자, setelah ayat 15, setelah ayat 16, kemudian berbicara kuduskanlah. Ayat 15-nya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat, Itu Yesus berdoa untuk kita, agar kita tidak jatuh pada yang jahat. Kemudian ayat 16. Mereka bukan dari dunia, yaitu kita bukan dari dunia. Orang Kristen bukan dari dunia, walaupun berada di dalam dunia. Jadi kuduskanlah. Kudus artinya diperbedakan dengan dunia ini. Yaitu kudus adalah tanda gereja yang diperbedakan dengan dunia, diperbedakan dengan hal yang sekuler. Kemudian ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana kita bisa dikuduskannya? Ini melalui kebenaran. Melalui kebenaran, melalui firman Allah, kita bisa dikuduskan. Tentang itu, Yesus tak pernah berbicara. Yohanes pasal 15 ayat 3. Membaca bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 3. Sudah? Saya membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Itu firman Allah membersihkan kita. Firman Allah menguduskan kita. Amin. Kemudian ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 자, siapakah adalah orang Kristen? Orang Kristen bukan dari dunia, tapi orang Kristen berada di dalam dunia. Orang Kristen
bukan dari dunia, namun demikian orang Kristen berada di dalam dunia. Oleh karena orang Kristen yang diutus ke dunia ini. Orang Kristen yang diutus ke dunia ini berarti bahwa mereka mendapat tugas dari Tuhan Allah. Mereka mendapat misi dari Tuhan Allah. Jadi gereja adalah suatu komunitas orang yang terpanggil oleh Tuhan Allah dari dunia ini. Kemudian mereka mendapat disiplin, maka diutus ke dunia ini sebagai garam dan terang. Jadi gerejanya mempunyai dua fungsi ya, sebagai rumah sakit, sebagai playgroup ya. Jadi orang-orang yang sakit, orang-orang yang luka hati, masuk ke dalam gereja, kemudian melalui firman Allah mereka disembuhkan, dibersihkan, kemudian menjadi dewasa. Kemudian terus belajar firman Allah, maka mereka dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya mereka adalah anak kecil secara rohani. Maka terus-menerus mendapat disiplin, mendapat pendidikan dengan firman-Mu, maka menjadi orang yang dewasa. Oke. 자, kemudian ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. 자, ayat 19a. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Yesus menguduskan diri sendiri untuk mereka. 자, di sini Yesus menguduskan diri sendiri dan murid-murid Yesus menjadi kudus, saling berkaitan. 자, Yesus sendiri menguduskan dirinya. Ini dari Efesus pasal 5 ayat 2 kita bisa mencari artinya. 자, Efesus pasal 5 ayat 2 saya langsung membaca. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Itu Yesus menguduskan diriku bagi mereka. Artinya Yesus menjadi korban yang dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Untuk menjadi korban, korbannya perlu kudus dan tidak bercela. Maka menurut 1 Korintus pasal 1 ayat 30, Yesus membenarkan kita, menguduskan kita, menebus kita. Ya, mari kita membaca bersama-sama 1 Korintus pasal 1 ayat 30. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 membaca bersama-sama. Sudah mendapat? Oke. 자, 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. 자, Yesus sebagai korban dipersembahkan. Kemudian sebagai korban Yesus kudus saja dan tidak bercela. Maka Yesus membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus kita. Oke. 자, kemudian Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26 membaca dulu, kemudian belajar bersama-sama. Ayat 20 sampai 26 membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Sa ayat 20-nya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Sekarang doa Yesus diperluaskan sampai semua gereja yang berada di dunia ini, sampai Yesus datang kembali. Jadi maka bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Nah, tentang itu Yesus sudah pernah berbicara. Yohanes pasal 10 ayat 16. Membaca bersama-sama. Yohanes pasal 10 ayat 16. Yohanes pasal 10 ayat 16. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Amin. Kemudian ayat 20b, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini Injil juga diperluaskan kepada bangsa-bangsa yang lain. Ini berkaitan dengan firman Allah Matius pasal 28 ayat 19. Saya langsung membaca. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi melalui ayat 20 kita bisa menyadari bahwa Yohanes pasal 17, yaitu doa antara anaknya Yesus Kristus dan Bapaknya, ini diberikan untuk kita juga, untuk saya juga. Kita perlu menyadari dengan baik. Kemudian ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 21, tema yang intinya adalah menjadi satu. Menjadi satu. Dalam doa Yesus ada beberapa kali mementingkan menjadi satu. Ayat 11.
자, Yohanes pasal 17 ayat 11. Membaca 11. Membaca bersama ayat 11. 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu. Ayat 21. Sudah ya, 21. Kemudian ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Menjadi satu. Ayat 23 juga. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi inti doa Yesus dalam ayat 21 adalah menjadi satu. Menjadi satu. Kemudian ayat 21 ada di dalamnya. Di dalamnya 3 kali dipakai. Ayat 21 membaca lagi. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Di dalam. Dan aku di dalam engkau, di dalam aku, di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, di dalam. Jadi menjadi satu di dalam. Di dalam aku, di dalam kita. Oke. Jadi ini artinya apa? Anggota jemaat gerejanya perlu menjadi satu. Orang Kristen perlu menjadi satu. Orang kudus menjadi bersatu. Kemudian di dalam kita menunjukkan anaknya Yesus Kristus dan Bapa. Jadi kita menjadi bersatu di dalam Yesus Kristus. Kita perlu menjadi satu di dalam Bapa. Oke? 자, tentang itu Tuhan Yesus tak pernah berbicara. Yohanes pasal 14 ayat 20. Membaca lagi. Yohanes pasal 14 ayat 20. Membaca Yohanes pasal 14 ayat 20. 1, 2, 3. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amin. Jadi orang Kristen berada atau orang Kristen menjadi satu di dalam anaknya Yesus Kristus. Atau orang Kristen menjadi bersatu di dalam Tuhan Allah. Ini artinya orang Kristen seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Berbaring dekat anaknya. Yesus Kristus berbaring dekat Bapaknya. Mengerti? Orang Kristen pada perumpamannya sama seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, berbaring dekat Yesus Kristus, berbaring dekat Tuhan Allah. Seperti ini orang Kristen, seperti ini gerejanya menjadi satu secara batiniah. Pada waktu itu secara luar dunia akan percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Ini artinya 17 Yohanes pasal 17 ayat 21b. 21 membaca lagi. Supaya mereka sama menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau,
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 자, gerejanya menjadi satu secara batiniah pada waktu itu secara luar. Non-Kristen percaya bahwa Yesus yang telah diutus oleh Tuhan Allah, kemudian orang Kristen yang telah diutus oleh Yesus ke dunia ini. Dengan kata yang lain, pintu penginjilannya akan terbuka. Amin. 자, kemudian ayat 22, ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 자, menurut ayat 10, Yohanes pasal 17 ayat 10, membaca lagi. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus berbicara, aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus telah dipermuliakan oleh murid-muridnya. Kemudian ayat 22b, 22, membaca lagi. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 자, di sini kemuliaan. Kapan atau di dalam kondisi apa Yesus berbicara tentang kemuliaannya? 자, sekarang Yesus sebelum disalibkan, sekarang di hadapan salib, Yesus berbicara tentang kemuliaannya. Yaitu menurut Yohanes pasal 12 ayat 23. Saya langsung membaca. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakannya. 자, ini artinya sekarang Yesus berbicara tentang kemuliaan sebelum disalibkan di depan salibnya. Jadi ini artinya Tuhan Allah memberikan kemuliaan kepada gereja. Kemudian kemuliaan itu diberikan setelah penderitaannya. Oleh karena tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan juga. 자, kalau itu ayat 22a. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Ini menunjukkan apa? Menurut Roma pasal 8 ayat 17. Saya langsung membaca Roma pasal 8 ayat 17. Kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yaitu kita harus ingat bahwa untuk mendapat kemuliaan, kita juga perlu menderita penderitaannya. Oleh karena tanpa penderitaan tidak diberikan kemuliaan yang luar biasa kepada kita. Jadi dalam kisah para rasul, murid-murid Yesus sudah mengenal prinsip ini, prinsip rohani ini dengan benar. Maka walaupun mereka dianiaya oleh karena nama Yesus, oleh karena penginjilan, mereka bersukacita. Coba Kisah para Rasul pasal 5 ayat 41. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 41. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 41, membaca bersama-sama.
sudah mendapat rasul-rasul itu. Satu, dua, tiga. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Amin. Oleh karena nama Yesus, mereka terhina, mereka diabaikan, mereka dianiaya, tapi mereka bergembira. Amin. Saudara-saudara yang dikasih, waktu diutus ke kampungnya untuk mengajar Injil yang murni, untuk menginjili, untuk melayani pelayanan firman Allah, memang bisa ditolak, atau bisa dianiaya, atau bisa dikecewakan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Tapi jangan kecewa, jangan khawatir, jangan merasa sedih. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41, rasul-rasul Yesus bergembira waktu mereka dianiaya, waktu mereka diabaikan, oleh karena mereka mengantisipasi kemuliaan yang akan datang. Amin. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 21, 22, di dalam Yesus, di dalam Tuhan Allah. Ini menunjukkan apa? Ayat 23a, coba membaca ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kita berada di dalam Yesus. Yesus berada di dalam kita. Kemudian Tuhan Allah berada di dalam Yesus. Yesus berada di dalam Tuhan Allah. Ini menjadi ayat 23a, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Mereka menjadi satu secara sempurna. Kita menjadi secara sempurna menjadi satu. Ini bisa dilakukan waktu Yesus datang kembali. Oke. Kemudian ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 24, yaitu doa Yesus, menunjukkan dari dunia ini dijadikan, kemudian sampai akhir zaman ini, Yesus berdoa, kemudian tubuh hina kita akan menjadi dimuliakannya. Melalui menurut Filipi pasal 3 ayat 21. Saya membaca Filipi pasal 3 ayat 21. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Ayat 24. Ini doa Yesus tentang rencana keselamatan Tuhan Allah, rencana tubusan Yesus Kristus
akan disempurnakannya. Kapan? Waktu Yesus datang kembali. Oke. Kemudian ayat 12, ayat 24. Lagi, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Di sini kita perlu memperhatikan kalimat ini. Mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini berarti apa? Ini artinya Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk itu dia mengosongkan dirinya. Setelah itu dia mendapat kemuliaan yang luar biasa. Tentang itu Filipi menjelaskan dengan baik. Mari kita membuka Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 6. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Membaca ya. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9 ya. 9 membaca bersama-sama. 6 yang walaupun. Oke. Sudah? 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Jadi Yesus menjadi tebusan bagi semua orang. Itu diangkat sebagai kemuliaan yang luar biasa. Maka Yesus sekarang berdoa agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Amin. Kemudian ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Ayat 11. Coba membaca lagi ayat 11. Yohanes pasal 17 ayat 11. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Memperhatikan Bapa yang kudus. Menurut Yohanes pasal 17 ayat 11-nya, Bapa yang kudus. Tapi ayat 25 di sini Bapa yang adil. Berbeda ya. Bapa yang kudus dalam ayat 11. Tapi dalam 25 Bapa yang adil. Mengapa di sini Bapa yang diadil? Ini berkaitan dengan agar ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Tadi saya sudah menjelaskannya, mereka memandang kemuliaanku. Jadi di bawah ayat 25-nya, Bapa yang adil. Ini menunjukkan apa? Bapa yang adil. Orang berdosa harus mati.
secara rohani. Setelah berbuat dosa harus dihukum. Jadi sebagai keturunan Adam, kita adalah orang berdosa. Maka kita harus dihukum dan mati dan dilemparkan ke dalam neraka. Tapi Tuhan Allah mengasihi kita, maka Dia menimpa segala dosa kita kepada Yesus. Maka Yesus sebagai tidak mengenal dosa, tidak ada dosa, memikul segala dosa kita. Maka Dia menjadi orang berdosa dengan sengaja di dalam rencana Tuhan Allah yang betulnya. Maka sebagai orang berdosa, setelah memikul segala dosa kita, Dia dihukum di atas kayu salib dengan berdarah. Kemudian Dia menjadi tebusan bagi kita, yaitu Yesus disalibkan sebagai pengganti kita untuk membayar harganya terhadap dosa-dosa kita. Maka Dia selesaikan rencana Tuhan Allah yang mutlak untuk menyelamatkan orang berdosa. Yaitu Dia membuka pintu keselamatan untuk orang percaya. Maka setiap orang yang percaya kepadanya dibenarkan, dilahirkan kembali, maka bisa dikembalikan kepada Bapa untuk tinggal bersama-sama dengan sukacita selama-lamanya. Maka di sini Bapa yang adil disebut sebagai Bapa yang adil. Untuk memahami Bapa yang adil ini dengan baik, kita perlu memperhatikan ayat 24b, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Kemuliaan itu diberikan setelah menderita penderitaannya. Okay. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 26. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ayat 26 ini adalah akhir doa Yesus yang diberikan kepada Bapa. Ayat 1, menurut ayat 1, telah tiba saatnya. Kemudian ayat 26-nya berakhir dengan nama Bapa ya. Nama Bapa. Nama Bapa ini menunjukkan Tuhan Allah sendiri. Jadi Alkitab mewahyu Tuhan Allah sendiri. Saya datang untuk saat ini. Yaitu mengapa Yesus datang ke dunia ini? Untuk memuliakan nama Bapa. Menurut Yohanes pasal 12 ayat 28. Yesus datang ke dunia ini untuk memuliakan nama Bapa. Maka mengetahui nama Bapa dan akan mengetahui nama Bapa kepada mereka. Ini adalah doa Yesus yang terakhir dari ayat 26. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kalau Yesus memberitahukan nama Bapa di dunia ini dan akan memberitahukan nama Bapa di dunia ini, kalau itu dengan cara apa Yesus memberitahukan nama Bapa di dunia ini? Ini menurut ayat 16, pasal 16 ayat 13. Coba ya, Yohanes pasal 16 ayat 13. Saya membaca Yohanes pasal 16 ayat 13, membaca bersama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepada hal-hal yang akan datang. Bagaimana Yesus memberitakan nama Bapa di dunia ini? Melalui Roh kebenaran. Roh kebenaran. Melalui Roh kebenaran Tuhan Yesus memberitakan nama Bapa. Jadi kita berkhotbah. Khotbah itu berarti apa? Khotbah itu berarti bahwa kita memberitakan nama Bapa. Itu dalam khotbah kita memberitahukan nama Bapa. Secara konkretnya, Bapa yang kudus, Bapa yang adil, Bapa yang dipenuh kasih, Bapa yang dipenuh rahmat, Bapa yang sabar, Bapa yang merangkul, Bapa yang setia. Itu melalui khotbah kita perlu memberitahukan nama Bapa, yaitu Tuhan Allah yang kudus, Tuhan Allah yang adil, Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan Allah yang penuh rahmat, Tuhan Allah yang menantikan lama, Tuhan Allah yang merangkul, Tuhan Allah yang setia. Amin. Saudara-saudara yang dikasih, Yohanes pasal 17 adalah doa Yesus kepada Bapa yang di surga, yaitu Yohanes pasal 17 adalah doa di antara anaknya Yesus Kristus dan Bapa sendiri. Maka secara manusia kita menjelaskan doa Yesus. Kita menerjemahkan doa Yesus. Memang itu menjadi hal yang sombong atau bisa memahami semuanya yang sudah dijelaskan dalam doa Yesus. Itu adalah hal yang mustahil. Maka saya usulkan langsung membaca Yohanes pasal 17 dengan membuka suaranya, atau konsentrasi membaca Yohanes pasal 17 di dalam pekerjaan Roh Kudus. Seperti berdoa. Pada waktu itu, khususnya waktu saudara-saudara menderita penderitaan yang luar biasa, maka terlalu susah, terlalu sedih, terlalu kecewa, terlalu putus asa. Tuhan Allah menggerakkan hati saudara-saudara. Tuhan Allah menghiburkan saudara-saudara dalam pekerjaan Roh Kudus. Kemudian waktu membaca Yohanes pasal 17 dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pekerjaan Roh Kudus, Tuhan Allah menjaga hati saudara-saudara. Kemudian memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara. Sama seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. 자, 오늘은 마지막으로 화살 131 ayat 2. 마지막으로 화살 131 ayat 2. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. 자, satu lagi saya bicara. Tuhan Allah memberikan Yohanes pasal 17 kepada kita. Itu adalah berkat Tuhan Allah bagi kita. Secara manusia susah memahami semuanya secara sempurna. Tapi dalam pekerjaan Roh Kudus kita perlu
membaca dengan sungguh-sungguh. Dalam proses itu, Tuhan Allah pasti menghiburkan kita, menguatkan iman kita, menumbuhkan iman kita dalam pekerjaan Roh Kudus, agar kami bisa mengalami damai sejahtera. Amin. 자, hari ini sekian aja. Terima kasih.